Perkenalkan, nama gue Gilang. Gue di sini owner dari Minas Koja Goldfish Farm. Awalnya itu pertama kali dibilang pertama kalinya itu pasti iseng ya kayaknya ya. Itu lagi dalam keadaan terpuruk gitu ya. Terus lihat ikan mas koki, yang dimana emang gue suka banget sama ikan mas koki. Jadi kalau dulu piara ikan, kalau nggak mas koki ya ikan koi-koian gitu kan. Itu lihat terus ikannya gede-gede gitu. Dulu ada ikan rancu sekitar 3 ekor kalau nggak salah. Di challenge sama bokap buat coba tulang breedingin. Ya udahlah, kita breedingin. Dari situ awal mulanya. Pas begitu di breedingin ternyata jadi itu anakannya banyak gitu. Terus mulai berpikir kenapa nggak kita jualin aja ya. Dari situ kita gedein dulu pertama, habis itu kita jual. Pertamanya itu kita muter ke kios-kios, jadi kios-kios ikan. Terus dari situ kita kumpulin lagi uangnya, dan ternyata ada kelas yang lebih advance lagi, yaitu mainan yang high quality-nya gitu. Jadi baru tahu juga ternyata mas koki itu ada kontesnya. Dari situ mulailah senang untuk mau lebih dalam terjun, mau ditekunin dan mau dipelajarin. Yang pertama sih suka, emang beneran suka banget sama ikannya. Jadi ketika udah mulai suka, udah mulai menyayangi bidang tersebut, itu kayak otomatis langsung kayak gua mau di sini, gua mau komitmen di sini deh gitu. Jadi hal pertamanya menurut gua sih ya karena emang suka dulu, sayang, pelihara, baru nantinya menghasilkan lah gitu. Cara perawatan ini sebenarnya mungkin yang standarnya aja ya. Standar ini ada 4 poin sih. Satu itu populasi. Jadi populasi ini ikan itu nggak boleh terlalu padat di dalam satu tank, fiber atau kolam. Yang kedua filtrasi ini harus mumpuni. Itu filtrasi itu minimalnya 1/3 dari main tank atau tank utama kalian. Lebih besar lebih baik. Yang ketiga itu pakan itu kalau pakan otomatis kalau pakannya bagus, pakannya premium, ikannya jadi bagus. Ikan yang tadinya biasa aja pun bisa jadi bagus gitu. Yang terakhir itu genetik, balik bloodline itu yang paling signifikan. Jadi ketika 4 poin tersebut sudah tercapai, sudah didapat, pasti ikan kita juga jadinya bagus. Tapi untuk kalau misalkan perawatan hariannya itu paling kita cuman suka ganti-ganti kayak yang fiber ini, kita cuman kasih overflow. Jadi overflow itu dari keran kita buka, begitu airnya turun ini keluar air lamanya. Selama setiap sore paling selama 1-2 jam. Untuk seminggu sekali kita kuras chamber filter pertama. Terus untuk sebulan, nggak sebulan sih ya, kira-kira 2 bulanan itu kita kuras total fibernya. Tujuannya adalah supaya air tetap fresh gitu. Ketika air fresh, ikan pun makannya juga jadi kenceng, jadi nafsu makannya bertambah. Ikannya sehat, kalau ikan sehat pasti gedenya lebih cepat. Oke, kalau mau coba breeding itu yang pasti kalian harus siapin dulu 2 tank lah ya. Jadi 1 tank itu untuk pejantan, 1 tanknya itu untuk betina. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau misalkan mereka sudah gonat itu dalam artian siap kawin, mereka nggak saling kejar atau kawin di tempat yang nggak kita inginkan gitu. Terus setelah dipisah, kita rawat dulu, kita kasih pakan yang bagus, yang kiranya memang buat isi telur ikan. Setelah itu si ikan ini tinggal kita cek
kematangannya si ikan tersebut. Jadi kalau yang pejantan itu biasanya kalau kita tekan perutnya itu kita beginiin, dia itu keluar sperma. Nah kalau betina kalau perutnya empuk dan ditekan keluar telur itu siap untuk kawin. Setelah itu ambil dari masing-masing tank jantan betina. Biasanya kalau di sini tuh tergantung kebutuhan. Kalau kita cari gen itu 1:1, satu jantan satu betina. Kalau yang udah gen udah jadi, bloodline udah jadi, 2:1. Tujuannya 2:1 adalah karena ikan ini pembuahannya secara eksternal, jadi si ikan ini kan pembuahannya eksternal nih, dia nggak kayak manusia ya di dalam. Mereka cuma kawin kejar-kejaran. Nah itu begitu si betina dikejar itu biasanya keluarin telur. Nah semakin banyak sperma semakin banyak tingkat menetas telur tersebut. Setelah diangkat kita masukin ke dalam akuarium atau fiber boleh lah. Di situ cuman kita pakein aerator atau pelembungan gitu, jangan dipakein filter yang bersifat nyedot gitu ya. Setelah itu masukin encing gondok atau apu-apu, atau mungkin biasanya teman-teman ada yang pakai tali rafia atau ijuk, itu bisa juga. Tujuannya adalah itu untuk taruh telur si ikan mas koki. Terus setelah itu kita cuma tinggal tunggu diemin aja sih. Jadi diemin itu dalam artian ya udah biarin mereka kawin aja. Setelah itu biasanya ikan mas koki itu kalau memang sudah siap kawin, subuhnya itu dia sudah mulai bertelur gitu. Nah ketika sudah bertelur, angkat biasanya kalau di farm gua ya itu jam-jam 10, jam-jam 11 lah itu udah bisa diangkat. Didiemin aja, habis itu telurnya tetap dikasih aerasi. Biasanya telur itu netes di 3-5 hari lah. Iya dulu itu kita punya lengkap ya, lengkap ada. Jadi lengkap itu dalam artian yang untuk kategori kontes itu ada 4 ya, ada rancu, oranda, ryukin, dan mekin. Nah tadinya tuh 4 itu kita ternakin, cuman semakin kesini semakin terseleksi karena kita itu kan nggak bisa asal breed ya untuk main kualitas ya. Kita harus tahu jelas dulu induknya siapa atau kakek neneknya siapa, itu jadi kita catet. Nah lama-lama tuh kayak kalau misalkan 4 jenis itu kayaknya banyak banget dan kita jadi pusing nih kan. Buat catat-catat ya udahlah kita main di 1 jenis aja sekarang. Di 1 jenis ini rancu. Nah untuk variannya itu rancu ini kita ada rancu red white buffalo, satu lagi rancu calico. Jadi ya emang dibilang ya emang udah menjurus ke rancu aja, ke 1 titik rancu tersebut. Per bulan itu nggak nentu ya, cuman rata-rata yang bisa kita ambil mungkin sekitaran 100 ikanan lah. Buat harga macem-macem sih, mulai dari 300 ribuan lah di sini. Jadi kan di sini kan ada beberapa grading ya, ada yang versi rapi sama yang buat kontes. Nah ini jadi kadang-kadang nggak menentu juga nih. Cuman kayaknya kalau dibilang rata-rata mungkin 100 sampai 150 per bulan, 100 sampai 150 ekor. Hal tersulit itu gue paling nggak bisa ngelawan cuaca ya. Siapa yang mau ngelawan juga sih ya, cuaca sih hal tersulitnya itu. Jadi ikan mas koki ini adaptasinya bagus ya, cuman permasalahannya adalah kalau dihadapkan di pH swing atau suhu swing ini kan nggak bisa langsung tolerir gitu. Jadi misalkan kita mau piara koki di suhu dingin bisa, yang penting konstan gitu ya. Misalkan kalau suhu dingin itu di 23 derajat, ya udah 23 terus saja. Jangan sampai kayak di 23 terus naik jomplang 30 terus malamnya turun lagi. Nah itu juga bahaya. Terus kalau yang cuaca itu biasanya kesulitan itu kalau misalkan lagi pancaroba ya, panas hujan. Nah itu bener-bener suhu pH itu bener-bener swing banget naik turunnya itu. Jadi itu menyebabkan ikan gampang sakit, gampang stres, dan yang paling pahitnya sih ya gagal panen. Jadi kalau gagal panen itu udah
ambles aja. Terus juga kalau dari si cuaca ini juga nggak tebang pilih ya, bener-bener bisa rata gitu, kayak indukan pun bisa juga mati. Oke, omset ini cukup intim menurut saya. Alangkah lebih baiknya kalian berproses dulu gitu, yang dimana ketika kalian mau memulai dan sudah mulai menyayangi suatu bidang, atau mungkin kalian mau bisnis kayak saya gini Mas Koki, kalian sayangi dulu pertama ikannya. Kenapa saya selalu tekanin ini, supaya nanti tujuan dari orang mau berbisnis ini nggak cuma dari omset atau cuannya aja ya, tapi rasa sayang, rasa perhatiannya itu juga tetap ada gitu. Jangan sampai nantinya wah ikan ini harganya juta-jutaan, kita bisa dapat mungkin puluhan juta hingga ratusan juta, kalian lupa untuk ngerawat si ikannya ini. Jadi jangan sampai berfokus sama si omset tersebut. Ketika kalian udah sayang, otomatis sayang itu nanti akan ada rasa kalian untuk menjaga. Ketika menjaga, kalian akan tetap mau untuk rasanya konsisten terus. Ketika sudah konsisten, kalian ini pasti nantinya akan tahu naik grafiknya. Pasti yang namanya konsisten itu menghasilkan buah yang bagus kok. Ditambah juga pasti kalau sudah sayang, kita mau berkorban untuk si ikan ini tersebut ya. Berkorbannya itu satu, mungkin berkorban uang yang nantinya mungkin kita punya suatu hobi, punya suatu makanan yang pengen kita makan, tapi kita antar dulu ini, kita buat si ikan dulu deh gitu. Itu kan suatu pengorbanan juga. Terus juga kalian juga mungkin nantinya akan ngerasain korban waktu, yang kalian mungkin tadinya weekend bisa jalan mungkin bareng sama ayang gitu kan, kalian jadi ya udah deh ikan dulu deh gitu. Jadi ketika sudah berkorban pasti nanti ada hasilnya kok, percaya sama saya. Untuk bisnis kedepannya yang pasti kita pengen ngelebarin si Minas Roja ini, yang mungkin tadinya ada kiriman di 4-5 negara aja ekspornya, mungkin kita mau tambah mungkin 10 hingga sampai ratusan lah nanti ke depannya. Tentu juga kita mau memperbaiki fasilitas yang ada, kita mau maksimalin pastinya. Yang terakhir mungkin rencananya ya kita bikin kayak suatu tempat ya di farm ini juga, yang dimana nanti kita bagusin, kita bisa buat kumpul-kumpul gitu atau sekedar sharing aja. Pesen untuk yang mau beli ya, ini pertanyaan gue suka nih, bagus nih. Jadi banyak banget di sini yang pengen, udah nafsu, udah suka sama ikannya, tapi pas saya tanya udah ada tempat ngerawatnya, maaf om ngerawatnya di mana? Yang paling saya di sini mas, yang dimana notabene itu sebetulnya kurang cocok ya. Jadi ya mungkin ada beberapa yang saya nggak kasih ikan. Nah ini di sini mohon diperhatikan sebelum kalian merawat Mas Koki ini, kalian juga harus perhatikan tempat mereka hidup gitu. Tempat mereka hidup itu entah tanknya, fibernya. Balik ke aspek yang tadi 4 tadi itu, ketika 4 itu udah terwujud, udah tergapai, pasti ikan itu nggak sekedar hanya untuk hidup aja, tapi jadi lebih bagus lagi, lebih enak lagi dilihatnya gitu. Pesan dan sarannya satu, bisnis ini pasti ada saat untung ada ruginya. Di saat untung bagus, kalau rugi tetap fail and try but never fail to try. Jadi ketika lu gagal ya udah, lu coba lagi. Jadi learning by doing aja sih gitu. Karena gue dulu belajarnya juga dari learning by doing gitu. Yang satu selalu gue tanamin di dalam diri gue itu adalah lu nyoba gagal ya biasa, tapi akan lebih kampretnya lagi kalau misalkan lu gagal buat nyoba gitu. Nah di situ. Terus juga kalau ketika ikan mati ya udah, belum rezeki gitu ya. Lu juga harus keep fighting terus, tetap bangkit terus, tetap tetap berjalan aja. Nanti lama kelamaan pasti bisa kok. Karena kan udah terbiasa nanganin ikan sakit, nanganin ikan yang
mungkin kurang bagus, nanti lama-kelamaan itu seiring berjalannya waktu tahu kok tips-tipsnya dari lu sendiri gitu. Nah, saran itu menurut gue jangan lihat bisnis itu dari cuannya atau dari omsetnya, tapi mulailah dari dalam diri kalian bahwa kalian berniat baik untuk memulai suatu usaha atau bisnis. Untuk kontak yang bisa dihubungin ya, kita tuh biasanya ada 3 nih, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Untuk Facebook nama kita adalah Laurentius Gilang, Laurentius pasti Gilang. Untuk Instagram itu minasroja_goldfish farm. Untuk WhatsApp itu direct langsung ke saya 0856 87 27 735 atas nama Gilang. Oke, untuk yang sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe Entrepreneur Indonesia. Terima kasih.